besar kemungkinan Musa itu mengalami akumulasi kemarahan. Jadi pada waktu itu membunuh bukan seketika terjadi. Apakah itu sebuah kebencian pada orang Mesir, perlakuan orang Mesir, atau justru ia marah pada dirinya sendiri? Kenapa? Musa seakan sadar bahwa dirinya lahir dari banyak korban bayi-bayi yang harus mati saat itu. Bahkan setiap kali kita diingatkan oleh istri, oleh anak, oleh teman, oleh saudara, oleh hamba Tuhan sekalipun, kita bisa mencari pembenaran. Tapi yang saya mau gambarkan hari ini adalah kita mungkin bukan seperti orang yang diangkat seperti anak artis, tapi kita sadar atau tidak, kita itu kadang-kadang didorong untuk memainkan peran apa ya masing-masing gitu loh. Yang kadang-kadang itu bisa jadi berkaitan dengan jabatan yang dipercayakan kepada kita, entah itu hamba Tuhan, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu orang Kristen, entah itu aktivis. Kita memainkan peran dan ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang baik-baik saja. Musa. Keluaran 2 ayat yang kelima, kalau kita membaca, dikatakan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa menurut saya, karena ayat 6 dikatakan karena belas kasihan. Dan dikatakan jelas bahwa putri Firaun langsung bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah bayi orang Ibrani. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, ini ada beberapa yang orang menafsirkan. Bisa jadi ada banyak bayi, lalu kemudian nggak diambil oleh Firaun. Tapi ini sangat sulit untuk kita bisa pahami sebenarnya. Karena kalau mereka melepaskan hanya sekedar supaya bayi itu selamat, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi kemungkinan yang terbesar adalah kenapa mereka mengatakan tentunya ini bayi orang Ibrani, karena mereka tahu dan sadar tidak mungkin ada bayi laki-laki yang bisa hidup. Jadi kalau ada orang yang melepaskan, tentu saja ini adalah sebuah tindakan yang di atas rata-rata orang saat itu bisa dan mau melakukannya. Nah, siapa putri Firaun ini? Kalau kita melihat sedikit data yang saya akan bagikan mengenai pertumbuhan Musa menjelang dewasa di istana Mesir, tidak disajikan memang secara terperinci. Tapi seorang anak seperti Musa itu di lingkungan istana pada zaman kerajaan Mesir. Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian perhatikan kalimat-kalimat ini karena saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Para Firaun dan zaman kerajaan Mesir, kurang lebih 1550-1070 SM sebelum Masehi, membangun Puri dan Harim. Tempat ini adalah tempat para selir. Tidak hanya di kota besar seperti Thebes, Memphis, dan lain sebagainya, tapi juga di daerah Mesir lainnya. Jadi kita bisa langsung punya bayangan nih, Firaun. Jadi gini ya, saudara sekalian, Firaun itu bukan nama orang ya. Firaun itu adalah gelar. Ya, jadi jangan sampai membingungkan. Seperti kalau zaman di Indonesia ini ada Raden Mas, ya Kanjeng Mas, ya ada apa? Nah itu Firaun tuh begitu, ya. Jadi ada Firaun Neko, Firaun apa gitu. Jadi Firaun itu adalah gelarnya. Jadi para Firaun itu membuat sebuah tempat-tempat atau kota-kota khusus buat para selir. Dan penghuni utama harem biasanya adalah selir dan para perempuan kegemaran Firaun dari golongan rendah dan golongan toto. Toto itu yang memang betul-betul orang zaman itu ada di dalam tradisi Mesir saat itu. Dan putri Firaun yang menjadi ibu angkat Musa mungkin adalah anak dari salah seorang selir ini. Jadi kalau kita melihat ada selir, ada istri dari golongan bangsawan. Tapi ada selir yang memang dari golongan rendah. Dan Firaun menyukai wanita ini lalu dijadikan selir. Tapi anak-anak ini bukan dari golongan bangsawan. Jadi bukan anak dari permaisuri utama atau punya darah asli keturunan raja. Tapi mereka dipersunting dijadikan selir. Jadi harem adalah salah satu dari tempat di mana kemungkinan menjadi tempat tinggal Musa. Jadi kita punya gambaran nih. Kenapa kok muncul sebuah belas kasihan? Karena bisa saja ditafsirkan putri Firaun adalah konteks orang yang muncul dari golongan rendah. Ketika melihat bayi itu merefleksi apa yang menjadi kehidupan putri Firaun ketika dia hidup dari golongan rendah. Dan kemudian timbullah belas kasihan. Anak-anak dari selir-selir penghuni harem dididik oleh pengawas harem. Guru dari anak-anak raja. Jadi fasilitas, privilege-nya sama.
Bila tiba waktunya bagi anak-anak raja ditugaskan seorang pengajar, biasanya petinggi atau pensiunan perwira militer yang dekat dengan raja untuk melatih anak-anak ini. Dan sekali lagi, dalam tafsiran ini mengatakan bahwa Musa kemungkinan besar mendapatkan kurikulum yang sama dengan anak-anak dari putri Firaun yang memang itu dari golongan bangsawan atau berdarah ningrat. Oleh karena itu, Musa mendapatkan semua hal yang memang dibutuhkan oleh seorang putra mahkota. Ya, pada saat itu, misalnya tulisan hieroglif, tulisan kudus, menyalin naskah-naskah, kaidah-kaidah menulis surat, tata administrasi dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya breakdown sedikit di sini. Coba kalau kita melihat bagian ini, kenapa kemudian Tuhan mempercayakan Musa menulis 5 kitab? Karena pada zaman tradisi saat itu, tidak banyak orang yang bisa menulis dengan baik. Tidak banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk menulis bahkan. Tetapi di dalam inspirasi dari Roh Kudus, Musa dipercaya oleh Tuhan menulis 5 kitab Musa. Jadi anak-anak Firaun ini dilatih juga untuk memanah, keterampilan jasmani, mendapat macam pekerjaan, ada proyek-proyek melaksanakan jabatan imam, melihat di kuil-kuil utama provinsi, dan lain sebagainya. Jadi kenyataan bahwa tempat tinggal Musa adalah Mesir, itu memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana Tuhan memperlengkapi Musa untuk kemudian dia menjadi pemimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagi saya, ini wow. Ini hal yang ajaib. Dari diangkat dari sungai, dari keluarga yang waktu itu adalah budak, dari semua gambaran tentang bagaimana di Amram dan Yokebed melihat apa yang terjadi di masa depan Musa. Seandainya kita ada di dalam konteks Amram dan Yokebed, kita punya gambaran gini. Hidup aja ini anak, sudah puji Tuhan. Seperti tadi yang saya singgung Pak Joko misalnya, orang tua. Kalau kita melihat anak-anak yang sudah kecil seperti ini, gak usah muluk-muluk deh, gak usah jadi ini, gak usah jadi itu, gak usah begini, gak usah begitu. Yang penting Pak, yang penting anak ini selamat saja. Itu sudah puji Tuhan. Tetapi di dalam iman Amram dan Yokebed melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, bagaimana kita tahu panggilan kita? Di dalam kelengkapan diri yang Tuhan berikan, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah peka melihat situasi di mana Tuhan menaruh kita. Karena setiap hal lingkungan sosial dan di mana kita Tuhan percayakan bukanlah sebuah kebetulan. Termasuk kita di dalam gereja. Maka waktu kita hadir dalam komunitas, coba kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, saudara sekalian. Mengapa Anda bergabung dalam kelas eksposisi hari Jumat? Mengapa kita bergabung di dalam doa malam? Kenapa kita bergabung dalam sebuah gereja tertentu yang Tuhan percayakan? Mengapa kita bekerja di sebuah tempat tertentu? Kenapa Tuhan memperlengkapi kita untuk kuliah ini dan itu? Dan saya yakin semuanya itu membutuhkan kepekaan untuk hari ini melihat bagaimana Tuhan melengkapi kita untuk sesuatu pekerjaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bukan hanya peka melihat situasi yang terjadi sekeliling. Yang kedua adalah memahami siapa diri kita di dalam kelebihan dan kelemahan kita. Jadi penting sekali kalau yang pertama adalah komunitas. Yang kedua adalah pentingnya menerima diri kita. Ya apapun itu bentuknya, termasuk dalam masa lalu yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Musa saja, di dalam perjalanan Musa saja, apa yang terjadi masa lalunya luar biasa. Bahkan nanti kalau kita membaca seterusnya di bagian yang berikutnya, kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Musa. Dari seorang pangeran, lalu kemudian jadi TO, jadi masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Ya, nanti kalau kita melihat setelah dia kabur dari Mesir dan duduk di sebelah sumur di Midian saat itu, ada banyak gambaran yang terjadi ketika dikatakan Musa duduk di pinggir sumur. Nanti kita akan coba lihat gambaran ini. Tapi yang pasti adalah Musa di dalam masa lalunya itu bukan perjalanan yang mudah untuk dilakukan gitu. Dalam semua pergulatan kehidupan 40 tahun, dia mulai melihat bagaimana Musa hidup dalam sebuah kemapanan tentunya di dalam Mesir. Tapi apa yang terjadi kelak? Tuhan menghilangkan, mengeliminasi segala sesuatunya. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi, hanya dirinya sendiri. Yang ketiga adalah connecting the dot.
Ya, menyambungkan semua hal yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama dengan komunitas, yang kedua dengan kelengkapan diri kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Jadi saya yakin sekali bahwa ketika seseorang ingin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan sebenarnya mempercayakan kita komunitas dan kelengkapan diri. Nah, masalahnya adalah kita tidak terlalu peka. Rencana keselamatan Allah ini dinyatakan di dalam kelengkapan diri Musa yang waktu itu dipanggil dari hal yang sederhana, mungkin dari kesulitan hidup, Tuhan sedang merancangkan tujuannya di dalam dan melalui hidup kita. Musa bisa jadi ada di dalam kenyamanan hidup selama 40 tahun. Dia berbicara, sepertinya aku adalah seseorang, karena punya segalanya yang tidak dimiliki oleh anak muda saat itu. Dia bukan orang Mesir asli, tapi dia mendapatkan fasilitas orang Mesir. Tapi pada saat dia melakukan sebuah kesalahan, saat itu Tuhan izinkan dia pergi dari sana. Artinya Musa itu dipanggil untuk keluar dari kenyamanannya, masuk dalam zona yang sebenarnya tidak nyaman. Jadi kita melihat ada dua ketegangan. Ketegangannya apa? Yang pertama adalah Musa lahir di sebuah perjalanan kehidupan yang kemudian ketemu Firaun, masuk dalam istana, mendapatkan semua fasilitas yang ada. Tapi kemudian Musa dibawa dan digiring oleh Tuhan dalam satu fase kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Jadi kenyamanan dan penderitaan. Keduanya bisa jadi membuat kita ini sulit untuk melihat rencana Allah. Dalam aspek aplikasi hari ini apa? Ketika kita terlalu nyaman terhadap sesuatu, kita merasa bahwa kita sedang melakukan panggilan Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang nyaman saja di tempat di mana kita ini bisa melakukan segala hal yang mungkin yang kita pengen. Tapi di sisi yang lain ketika kita banyak tekanan dan penderitaan, kita fokus dengan mencari sebuah solusi. Sehingga kemudian kita tidak lagi melihat panggilan Allah. Jadi ada dua ketegangan. Nah ini menarik sekali karena Amsal 30 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Apa sih poinnya di dalam bagian ini yang saya mau bagikan? Saudara sekalian, ada dua daerah medan kehidupan yang kita harus terus aware. Harus lihat, peduli, dan peka. Yaitu daerah ketika kita tidak lagi punya masalah mungkin yang terlalu berat. Semuanya fine. Semuanya nyaman, semuanya baik. Kita melakukan semuanya, kita bisa hidup nyaman, tidak ada yang perlu kita gumulkan. Pada saat itu terjadi, kita harus ingat-ingat. Jangan sampai justru berkat Tuhan membawa kita lari dari panggilan Tuhan. Tapi bagian yang kedua adalah ketika kita masuk dalam sebuah fase penderitaan, kesulitan, tekanan kehidupan. Jangan sampai fokus kita hanya kepada mencari solusi. Sehingga pada saat kita mencari solusi, kita kehilangan panggilan Tuhan. Apa yang menjadi benang merahnya saudara sekalian? Yang menjadi benang merahnya adalah memahami dengan iman bahwasanya aku hidup di dalam kenyamanan, di dalam ketidakkenyamanan. Sebenarnya kita harus meresponi panggilan Tuhan. Selama kita tidak melihat panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, fase kehidupan manapun dan apapun akan membawa kita jauh dan lari dari panggilan Tuhan. Ayat yang ke-11, kalau kita sedikit melebar, dikatakan demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi kalau saudara sekalian membaca kemudian apa yang terjadi? Di dalam konteks bagian ini, Musa merasa terganggu. Ketika apa? Ketika dia melihat saudaranya itu harus melakukan kerja paksa. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Kalimat ini penting sekali karena menjadi kata kunci. Kalimat yang mengatakan, lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Artinya, walaupun Musa tinggal di dalam istana yang megah selama kurang lebih 40 tahun, Musa tidak kehilangan identitasnya. Musa sadar betul bahwa dirinya adalah bagian
dari orang-orang yang dipaksa oleh Firaun untuk menjadi orang yang bekerja keras saat itu. Identitas ini menjadi sangat penting karena ini menjadi gambaran yang bisa juga kita bawa untuk di dalam konteks hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam dunia, seringkali kenyamanan di dalam dunia itu tak ada bedanya bak sebuah kerajaan Mesir yang mencukupkan dan memberikan segala sesuatu yang Musa butuhkan. Dan kadang kita kalau hidup di dalam dunia, kita berpikir dunia sudah menyiapkan dan memberikan segala kenyamanan yang kita mau. Dan dunia ini membuat identitas diri kita itu menjadi blur. Kita tidak lagi sadar bahwa aku bukan dari dunia. Aku adalah orang yang tinggal di dalam dunia, tetapi aku sudah dilahirkan di dalam roh. Sehingga aku walaupun hidup di dalam dunia, aku bukan hidup untuk dunia. Aku hidup untuk Tuhan walaupun aku masih ada di dalam dunia. Seringkali lingkungan itu berpotensi merubah sikap kita. Bukan karena kita menyukainya, tapi karena memang tuntutan peran yang harus kita mainkan. Misalkan saja, ya kalau kita melihat tuntutan peran. Kalau saudara sekalian melihat ada artis di Indonesia yang mengangkat anak atau mengangkat adik lah ya. Inisialnya RA, ya. Raffi Ahmad. Oh, kalau Raffi Ahmad kok pakai inisial? Ya itulah ya. Lalu dia mengangkat seorang yang mirip dengan dirinya. Saya lihat beberapa kali di YouTube tentang apa yang terjadi kepada seorang penjual bakso kalau nggak salah, yang kemudian diangkat oleh Raffi Ahmad menjadi adiknya. Mungkin ya, saya nggak tahu jadi adiknya atau enggak ya. Tetapi tinggal bersama dan lain sebagainya. Apa yang menjadi gambaran di dalam kehidupan orang yang diangkat tersebut? Dimas Ahmad ini harus memainkan peran. Ya apapun itu bentuknya. Alih-alih mereka hidup ingin menjadi dirinya sendiri, tapi nggak bisa. Situasi mendorong orang ini untuk melakukan peran-peran tertentu yang mungkin bisa jadi dia tidak siap. Tapi yang saya mau gambarkan hari ini adalah kita mungkin bukan seperti orang yang diangkat seperti anak artis, tapi kita sadar atau tidak, kita itu kadang-kadang didorong untuk memainkan peran. Peran apa? Ya masing-masing gitu loh. Yang kadang-kadang itu bisa jadi berkaitan dengan jabatan yang dipercayakan kepada kita. Entah itu hamba Tuhan, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu orang Kristen, entah itu aktivis. Kita memainkan peran dan ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang baik-baik saja. Aku orang yang superior di atas orang lain. Dan ini menjadi tuntutan yang tidak mudah. Karena justru itu membuat kita semakin kehilangan siapa diri kita. Hari ini saya ingin beritahu bahwa identitas hidup kita ada di dalam salib Kristus. Kristus sudah mati menebus dosa kita, memberikan sebuah nilai dan gambaran bahwa aku berharga bukan karena dunia menilaiku aku punya sesuatu. Aku berharga karena semata-mata karena Kristus yang mati di atas kayu salib memberikan nyawanya. Sehingga aku bukannya aku lagi yang hidup hari ini, tetapi aku sedang meresponi panggilan Tuhan. Dan di dalam meresponi panggilan Tuhan, aku bisa ada di atas, aku bisa ada di bawah. Waktu aku di atas, kasih Tuhan tidak bertambah sehingga aku mendapatkan kasih yang lebih berlimpah. Tapi pada waktu aku jatuh, kasih Tuhan tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali untuk kita camkan, saudara sekalian. Karena kita jangan berharap kalau aku lebih bekerja lebih giat, aku melakukan banyak pelayanan, aku hidup lebih baik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkatiku dengan lebih berlimpah. No. Itu namanya transaksi. Relasi kita di dalam Kristus bukan seperti itu. Atau sebaliknya, pada waktu kita down, kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh terjerembab misalnya. Kita pasti tetap punya kesempatan untuk kembali. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dia terus membuka tangannya untuk kita kembali kepada Dia. Mengenal siapa kita, menentukan bagaimana kita melakukan sebuah tindakan di dalam kehidupan kita ini. Ayat yang ke-12, saudara sekalian. Musa lalu kemudian melihat seorang Ibrani yang adalah saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Mengapa Musa melakukan pembunuhan? Oke, alasannya macam-macam. Kemungkinannya juga macam-macam. Motifnya juga macam-macam. Walaupun ia sedang membela saudaranya, tapi dia tahu bahwa dia bukan orang sembarangan. Seharusnya demikian. Tapi karena itulah justru ia ketakutan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah
ketahuan. Jadi kalau kita lihat seterusnya, setelah dia menyembunyikan mayat itu di pasir, tidak ketahuan. Tapi kemudian ada pemicunya lagi. Ayat 13. Keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Dari ayat ini terindikasi bahwa kejadian Musa membunuh orang Mesir itu sesuatu yang diketahui oleh orang lain. Besar kemungkinan Musa itu mengalami akumulasi kemarahan. Jadi pada waktu itu membunuh bukan seketika terjadi. Apakah itu sebuah kebencian pada orang Mesir, perlakuan orang Mesir, atau justru ia marah pada dirinya sendiri? Kenapa? Karena Musa seakan sadar bahwa dirinya lahir dari banyak korban bayi-bayi yang harus mati saat itu. Atau bisa juga Musa itu terlalu mencintai saudaranya. Atau mungkin atas alasan ketidakadilan. Jadi macam-macam kemungkinan mengapa Musa melakukan pembunuhan. Tetapi yang pasti, membunuh adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa muncul ketakutan? Kenapa dia merespon sesuatu yang negatif sekali? Bisa jadi akumulasi. Tidak hanya melihat satu kali kejadian bangsanya itu dimarahi atau mungkin dicaci maki oleh orang Mesir. Atau kemudian dia juga menjadi takut karena di dalam posisinya menjadi pejabat, tapi dia nggak bisa lakukan apapun, dia marah kepada dirinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku dalam posisi yang seperti ini? Di tengah-tengah semua orang yang hidupnya itu pada waktu itu gagal hidup, ya mati karena bayi-bayi harus dibunuh. Kenapa dia harus hidup? Tapi pada waktu dia hidup, dia harus melihat hal-hal yang demikian. Itu menyiksa dirinya sendiri, saudara sekalian. Menyiksa dirinya sendiri. Dia mungkin berpikir aku lebih baik tidak hidup. Kalau pada satu bagian kaki yang satu aku ada di tempat orang Mesir, di mana aku mendapatkan semua kenyamanan, tapi di sisi yang lain kakiku yang sebelah ada di dalam kelompok saudara-saudaraku yang dicaci maki, yang disuruh untuk bekerja keras. Dalam kondisi yang labil seperti ini, kemudian Musa melakukan sebuah kesalahan. Musa melakukan sebuah kegagalan. Ingat sekali lagi, walaupun dia ada di dalam Mesir, tentu saja tidak menutup kemungkinan orang-orang Yahudi saat itu memberikan nasihat tentang siapa mereka sesungguhnya. Tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Apa yang kita bisa gambarkan dalam situasi ini? Seringkali dalam situasi tertentu, kita ini bisa marah kepada diri kita sendiri. Marah dalam diri kita sendiri sehingga ketika kita nggak bisa lakukan apapun untuk merubah situasi. Macam-macam sih. Ya, dalam gereja misalnya kita gemes. Di dalam keluarga kita juga gemes. Gimana ya? Aku nggak bisa merubah ini loh. Kita frustrasi sendiri. Dan ketika kita frustrasi, kita putus asa, apa yang terjadi? Semua tindakan yang kita lakukan sudah tidak lagi normal. Kita gagal, bahkan kita bisa menyakiti hati Tuhan. Tapi yang luar biasa justru dalam konteks inilah kegagalan Musa tidak menggagalkan panggilan Allah kepada Musa. Justru kejadian itu dipakai Tuhan untuk memberikan konfirmasi dan tuntunan Tuhan bagi Musa. Dalam hidup ya saudara sekalian ya, kita bisa jadi dibayang-bayangi oleh masa lalu. Kita bisa jadi dibayang-bayangi oleh pergumulan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Tetapi kalau kita melihat kisah Musa hari ini, malam hari ini, kita bisa belajar bahwasanya di dalam kegagalan kita untuk meresponi panggilan Tuhan terhadap diri kita tidak pernah gagal. Ya, di dalam kegagalan, di dalam kesalahan masa lalu, apapun yang kita pernah alami, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, sebenarnya menjadi modal untuk kita bisa melakukan akselerasi yang lebih bagus ya ke depannya, meresponi panggilan Tuhan. Karena saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam masa lalu, kesulitan kita adalah setiap tindakan kita itu kemudian dikontrol oleh masa lalu kita. Sehingga ada satu masa di mana setiap tindakan yang kita lakukan itu kita sendiri bingung, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Bahkan setiap kali kita diingatkan oleh istri, oleh anak, oleh teman, oleh saudara, oleh hamba Tuhan sekalipun,
kita bisa mencari pembenaran. Aneh sekali, kita bisa mencari sebuah jalan keluar, atau mungkin kita bisa jadi mencari ayat-ayat firman Tuhan untuk memberikan sebuah penegasan bahwa apa yang kulakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Padahal itu adalah rekayasa pikiran kita sendiri. Kenapa? Kan itu tadi, sebuah akumulasi perjalanan pengalaman yang ketika kita melakukan sesuatu, kita marah kepada diri kita sendiri. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu. Aku ingin melakukan, aku tidak bisa. Poin dan kuncinya adalah malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali kepada konfirmasi panggilan Tuhan terhadap diri kita. Tidak akan pernah berhenti. Ya, C.S. Lewis pernah mengatakan, kamu tidak pernah terlalu tua ya, untuk memimpikan sesuatu yang lebih baik di masa depan kita. Kita tidak pernah terlambat untuk mengambil sebuah keputusan perjalanan yang lebih baik ke depan kita. Mungkin ada beberapa dari kita berpikir, saya udah usia begini. Sudahlah, saya jalani saja sisa hidup saya. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya justru kita melihat apa yang terjadi dalam masa lalu kita peka melihat bagaimana Tuhan melengkapi diri kita, dan di dalam sisa usia kita hari ini, kita coba dedikasikan, kontribusikan, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memilih anak-anaknya, walaupun anak-anaknya seringkali berbuat salah di dalam kehidupan ini. Kiranya di dalam panggilan kita melihat bagaimana Musa itu disertai oleh Tuhan, kita bisa belajar tentang kisah di dalam Natal pertama. Ketika Maria dan Yusuf itu berjumpa di dalam konteks Injil Matius, kita teringat ada dua hal yang penting di sana. Yang pertama adalah bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan bahwa malaikat itu mengatakan dia akan dikatakan Yesus, Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Dalam arti kata lain, berita Natal yang pertama kali bicara tentang satu, penebusan dosa manusia. Yang kedua, penyertaan Tuhan terhadap manusia. Tanpa penebusan dosa, tidak mungkin kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Dan orang yang mengalami penyertaan Tuhan seharusnya sadar bahwasanya hidupku hari ini semata-mata karena jasa Kristus di atas kayu salib, yang membuat kita tahu bahwa hidupku yang tadinya adalah tidak punya apapun, tidak berharga apapun, tidak punya makna apapun, dan ketika aku percaya pada Yesus, Yesus tidak hanya memberikan kepada kita kehidupan yang kekal setelah kita meninggal, tetapi dia juga mengangkat kita menjadi rekan sekerjanya. Di tengah semua kesulitan, di tengah semua pergumulan, kita jatuh bangun untuk mengiring Yesus. Kasih Yesus tak pernah bertambah ketika kita berhasil, tapi juga kasih Yesus tak pernah berkurang ketika kita gagal. Dan kiranya di dalam bulan Desember ini, di dalam masa-masa kita melihat Natal tahun ini, hati kita tuh semakin dibakar. Hati kita semakin didorong dengan kasih yang ajaib dari Kalvari untuk bekerja di dalam panggilan kita. Sama halnya seperti kita melihat bagaimana tuntunan Tuhan ketika Musa yang gagal melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam panggilannya kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa.